Karena mereka adalah ibu bagi kaum muslimin, maka sepeninggal Rasulullah, jika ada istri Rasulullah yang masih hidup, itu tidak boleh dinikahi oleh siapapun, walaupun oleh khalifah, walaupun oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Amma ba'du, ila ashrafin nabiyyin Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram, wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'i salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin, wa ila al musannifin al mukhlisin, wa nakhussu khususan ila sultanil awliya' Syekh Abdul Qadir al Jilani wal Imam Ahmad al-Rifa'i al-Kabir, wa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha برها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بالصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا، ونخص خصوصا إلى من فتح الإسلام في هذه القرية، وبنية التوفيق والتيسير، وبنية قضاء جميع الحاجات والديون، وبنية الشفاء والنصر على الأعداء، وقبول الدعاء، ونيل كل سول، ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kemarin kita telah sampai pada pembahasan tentang Sayyidah Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash ini adalah mantan istri anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum ada pengharaman tentang pengangkatan seseorang menjadi anak angkat, ya nggak boleh ya. Kalau hanya sekedar nama saja anak angkat gitu, tetapi tidak ada kaitannya dengan hukum, misalkan waris mewarisi dan lain sebagainya, nggak ada masalah ya. Dianggap anak nggak apa-apa, menganggap seseorang sebagai anak nggak apa-apa. Tetapi kalau mengangkat seorang anak ya, mengangkat seseorang menjadi anak, kemudian diberi hukum-hukum khusus seperti anak kandung, ini yang nggak boleh ya. Nah, sebelum ada pengharaman terkait dengan hukum pengangkatan anak ya, atau hukum tentang anak angkat, Rasulullah pernah menjadikan Zaid bin Harithah itu sebagai anak angkat. Nah, Zainab binti Jahash yang kemudian dinikah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi istri dari anak angkat beliau yang bernama Zaid bin Harithah.
Saya ambil keterangannya dari salah satu syarah kitab Aqidatul Awam, karena Aqidatul Awam itu kitab matan, syarahnya sangat banyak sekali. Ya, saya kombinasikan dari beberapa syarah. Saya ambil dari salah satu syarah kitab Aqidatul Awam, dikatakan wa qad ta'ana ba'dul kuffari, sebagian orang kafir mencaci, memaki fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihim, dengan perkataan mereka, inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad ihtala ala Zaid bin Harithah, melakukan tindakan licik terhadap Zaid bin Harithah lamma aliqat nafsuhu bi zaujatihi, ketika Muhammad terpesona dengan kecantikan istri dari Zaid bin Harithah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaruh hati kepada istri dari Zaid bin Harithah yang bernama Zainab binti Jahash. Kenapa Muhammad, kata mereka, melakukan tindakan licik terhadap Zaid bin Harithah? Hatta tawassala li zawajiha, hingga Muhammad itu bisa menikah dengan Zainab binti Jahash. Bagaimana cara menjawabnya? Wal jawab, bantahan terhadap hal itu, jadi kita yakin bahwa Rasulullah tentu tidak seperti yang mereka tuduhkan. Wal jawab anna Zainab lam takun ma'rifatuhu biha jadidatan. Jadi Rasulullah itu kenal dengan Zainab itu sudah lama. Ya, sudah lama. Pengetahuan Rasulullah tentang Zainab itu sudah lama, bukan hal yang baru. Li'annaha bintu ammatihi, karena Zainab binti Jahash itu adalah putri dari bibi Rasulullah yang bernama Umaymah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arada an yuzawwijaha Zaid bin Harithah maulahu fakariha dzalika. Dalam satu kesempatan Rasulullah ingin menikahkan Zainab binti Jahash yang merupakan sepupu beliau, putri dari bibi beliau. Rasulullah ingin menikahkan Zainab ini dengan Zaid bin Harithah yang merupakan bekas budak Rasulullah yang kemudian diangkat sebagai anak. Fakarihat dzalika, lalu Zainab binti Jahash ini tidak suka akan hal itu, tidak mau dinikahkan dengan Zaid bin Harithah. Thumma radiyat, tetapi lama-kelamaan kemudian Zainab binti Jahash ridha, mau dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bekas budaknya. Thumma radiyat bima sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazawwajaha iyyahu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan Zainab dengan siapa? Zaid bin Harithah. Menikahkan siapa, Mbak? Menikahkan Mbak Zainab dengan Zaid bin Harithah. Thumma a'lama Allah azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam annaha takun min azwajihi. Tidak lama setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Zainab yang telah dinikahkan oleh beliau dengan bekas budaknya Zaid bin Harithah, Allah memberitahukan kepada Rasulullah bahwa Zainab ini kelak, ya, nantinya akan menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana yastahyi an ya'murahu bi talaqiha. Lalu Rasulullah sungkan, Rasulullah malu untuk memerintahkan Zaid bin Harithah agar mentalak Zainab binti Jahash. Karena Rasulullah sendiri yang menikahkan, ya, maka setelah itu Rasulullah malu apa kata orang Arab, malu apa kata orang-orang kafir Quraisy, malu apa nanti kata masyarakat di sekitar kalau kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Zaid bin Harithah agar mentalak atau menceraikan istrinya lalu dinikahi oleh Rasulullah sendiri. Makanya di awal-awal, ya, ketika beliau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Zainab ini kelak atau nanti akan menjadi istrinya, Rasulullah malu untuk memerintah Zaid bin Harithah agar menceraikan istrinya, yaitu Zainab binti Jahash.
Wa kana la yazalu yakunu baina Zaid wa Zainab ma yakunu bainan nasi min khusumat. Tetapi keadaan semakin tidak bisa dikendalikan. Sering terjadi pertikaian antara Zainab dengan istrinya. Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahash, istrinya. Sering terjadi percekcokan. Fa'amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yumsika alaihi zaujah. Rasulullah terus memerintahkan kepada Zaid bin Harithah untuk terus menjadi suaminya Zainab, ya. Rasulullah terus memerintahkan kepada Zaid untuk bersabar dan tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Zainab. Wa an yattaqiyallaha, dan Rasulullah memerintahkan kepada Zaid untuk bertakwa kepada Allah. Faqala Zaidun, lalu Zaid berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Zainab ishtadda alayya lisanuha." Wahai Rasulullah, Zainab ini sering berkata kasar kepadaku. Zainab ini sering berkata-kata yang tidak mengenakkan hatiku. Wa ana uridu an utalliqaha, dan saya ingin mentalaknya, saya ingin menceraikannya. Faqala lahu, Rasulullah kemudian mengatakan kepada Zaid, ittaqillaha wa amsik 'alaika zaujak. Bertakwalah kepada Allah dan pertahankanlah ia tetap menjadi istrimu. Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yukhfi ma ukhbira biwahyin anna Zainab satasiru zaujatah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal itu menyembunyikan apa yang Allah beritahukan kepada beliau bahwa Zainab akan menjadi istri beliau. Walladzi kana yahmiluhu ala ikhfa'i dzalika khasyata qaulin nasi tazawwaja imra'ata ibnihi. Walladzi kana yahmiluhu ala ikhfa'i dzalika khasyatu qaulin nasi tazawwaja imra'ata ibnihi, ay alladzi tabannahu qabla at-tahrim. Jadi yang menjadikan Rasulullah menyembunyikan pemberitahuan Allah kepada beliau bahwa Zainab akan menjadi istri beliau, itu kekhawatiran beliau akan diomongkan oleh masyarakat di sekitar beliau bahwa beliau menikah dengan bekas istri anak angkatnya. Jadi pada waktu itu belum diharamkan, ya, pengangkatan seseorang menjadi anak itu, dan diberi hukum-hukum seperti anak kandung. Waktu itu belum diharamkan. Wa aradallahu ibtala ma kana alaihi an-nasu qabla al-bi'tha min ahkam at-tabanni bi amrin la ablagha fil ibtali minhu wa huwa tazawwuj imra'ati alladhi yud'a ibnan lahu. Maka Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk membatalkan hukum tabanni. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk membatalkan hukum mengangkat seorang anak bagaikan anak kandung sendiri, ya, bi amrin, dengan apa? Pembatalan itu dengan apa? Bi amrin la ablagha fil ibtali minhu, dengan sesuatu yang dengan sesuatu yang betul-betul mencapai puncak pembatalan, kira-kira begitu. Apa itu? Wa huwa tazawwuju imra'atil ladzi yud'a ibnan lahu, yaitu apa? Menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh seseorang yang diangkat beliau menjadi anak. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk membatalkan hukum itu, hukum tabanni itu. Ya, dengan apa? Dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah untuk menikahi bekas istri seseorang yang pernah diangkat anak oleh beliau. Ya. Jadi pada waktu itu kan ketika seseorang mengangkat orang lain menjadi anak, itu orang lain yang dianggap anak angkat itu memiliki hukum-hukum seperti anak kandung. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk membatalkan hukum-hukum seperti itu. Ya, hukum-hukum yang berlaku pada masa jahiliyah itu dengan memerintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menikah dengan seorang perempuan yang pernah menikah dengan Zaid bin Harithah yang merupakan
anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم لما أنزل الله في ذلك قوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat falamma qada zaidum minha watara zawwajnakaha, maka ketika Zaid sudah menceraikan istrinya Zainab binti Jahash, maka aku, kata Allah, menikahkan engkau dengan Zainab. Jadi pernikahan Rasulullah dengan Zainab itu langsung yang menikahkan keduanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa wali, tanpa saksi. Ini kekhususan bagi beliau. Nggak boleh ditiru oleh umatnya. Ini salah satu kekhususan yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menikah dengan Zainab binti Jahash ini tanpa wali, tanpa saksi. Nggak boleh ditiru, ya. Karena ini adalah kekhususan, tidak berlaku bagi umat beliau. Azhara sallallahu alaihi wasallam dzalika fatalahu 'alan nasi Qur'anan. Lalu Rasulullah ketika turun ayat itu, Rasulullah kemudian memberitahukan apa yang telah diberitahukan oleh Allah kepada beliau, bahwa Zainab itu adalah akan menjadi istrinya. Wa bihadza yadhharu wa yattadhihu annahu sallallahu alaihi wasallam law kana muta'alliqal qalbi bin nisa kana ghalaba alaihi dzalika at-ta'alluq fa'addada az-zawaj bil katsiri minan nisa'i qabla bulughi 50 'aman min umrih atau min umrih. Dari sini menjadi jelas bahwa seandainya Rasulullah adalah orang yang katakanlah seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir, maniak seks, hyperseks, seandainya benar apa yang dituduhkan oleh orang-orang kafir bahwa Rasulullah seperti itu, niscaya Rasulullah akan menikahi banyak sekali perempuan ketika usia beliau belum genap mencapai 50 tahun. Ya. Padahal kita tahu seperti yang pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita terangkan bahwa Rasulullah setelah ditinggal Khadijah itu tidak langsung menikah. Dan Rasulullah tidak pernah berpoligami, tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Khadijah pada saat Khadijah masih hidup. Dan Rasulullah menikah dengan perempuan lain itu tatkala beliau sudah mencapai usia di atas 50 tahun. Jadi seandainya beliau ini adalah seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir, niscaya beliau akan memperbanyak poligami, menikah dengan banyak perempuan ketika usia beliau masih muda. Dari sini diketahui bahwa pernikahan beliau dengan beberapa orang perempuan itu adalah li aghrad, li ahdaf diniyah, sia-sia dan seterusnya. Karena memang ada tujuan-tujuan keagamaan, ada tujuan-tujuan politik untuk memperkuat posisi beliau, posisi tawar beliau di kalangan beberapa orang qabilah, sehingga kemudian beliau menikah dengan salah satu dari perempuan di dalam qabilah tersebut misalkan. Wa ma dzukira innama kana fi Zainab binti Jahash amma Zainab bintu Khuzaimah ibn al-Harith zaujatuhu al-ukhra sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita terangkan tadi adalah mengenai Zainab binti Jahash. Ada istri Rasulullah lainnya yang sama-sama bernama Zainab, tetapi bukan Zainab binti Jahash, tetapi Zainab binti siapa? Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah ibn al-Harith. Faqad matat qablahu fi akhir syahr Rabi'in al-akhir ala ra'si 39 syahran min al-hijrah. Zainab binti Khuzaimah ini meninggal sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir bulan Rabi' al-akhir. Di akhir bulan Rabi' al-akhir 39 bulan setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinatul Munawwarah. Wa shalla 'alaiha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyolatkan jenazahnya wa dufinat bil Baqi', dan beliau dimakamkan di Baqi'. Siapa ini yang dimakamkan di Baqi'? Zainab binti
Khuzaimah bin Al-Harith, Zainab binti Khuzaimah bin Al-Harith. Kemudian selanjutnya adalah Juwairiyah bintul Harith ibn Abi Dirar dari suku atau kabilah Khuza'ah. Menurut satu pendapat, nama beliau, nama Sayyidah Juwairiyah, awalnya adalah Barrah, kemudian diubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi Juwairiyah. Wa kanat tahta Malik bin Safwan. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Juwairiyah ini adalah istri dari seseorang yang bernama Malik bin Safwan. Malik bin Safwan. Menurut pendapat yang lain, suami beliau sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang bernama Musafi' bin Safwan. Nah, suaminya ini mati terbunuh pada perang Muraisi', ya, pada perang Muraisi', ya. Perang Muraisi' ini adalah nama lain dari perang Banil Mustalik. Perang Banil Mustalik. Lalu Rasulullah menikah dengan Juwairiyah, ya, setelah suami pertamanya mati terbunuh dalam perang tersebut. Rasulullah kemudian menikahinya setelah Rasulullah memerdekakannya. Ya, karena tawanan perang itu kan otomatis menjadi apa? Budak. Tawanan perang itu otomatis menjadi apa? Menjadi budak. Nah, setelah dimerdekakan oleh Rasulullah, kemudian masuk Islam, ya, dimerdekakan, masuk Islam, lalu Rasulullah menikah dengan Juwairiyah, Sayyidah Juwairiyah. Wa kanat waqta idzin ibnata 20 sanatan. Ketika itu Juwairiyah berumur 20 tahun. Tuwfiyat wa hiya ibnatu 65 sanatan. Beliau meninggal pada usia 65 tahun. Fi syahri Rabi'il Awwal, pada bulan Rabi'il Awwal min sanati 57, pada tahun 57 Hijriah, fi khilafati Muawiyah, pada masa khilafah Muawiyah. Wa shalla 'alaiha Marwan bin al-Hakam walil Madinah, dan jenazahnya disolatkan oleh Marwan ibnul Hakam, gubernur Madinah pada saat itu. Wa nisa'uhu sallallahu alaihi wasallam hunna lil mu'minati ummahat bidalili qaulillahi ta'ala an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Jadi istri-istri Rasulullah itu disebut apa? Ummahatul mu'minin. Ummahatul mu'minin, ibu-ibu bagi kaum mukminin, ibu-ibu bagi kaum mukminin. Kenapa mereka disebut sebagai ibu-ibu kaum mukminin? Min babil hurmah, ya, min babil hurmah wat tauqir wat ta'zim lahunna. Jadi ini adalah bentuk penghormatan kita, bentuk pengagungan kita kepada beliau-beliau, ya, kepada mereka, istri-istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu bahwa istri-istri Rasulullah itu memiliki hukum-hukum khusus, ya. Memiliki apa? Hukum-hukum khusus yang rincian hukumnya dibahas di dalam kitab-kitab fiqih. Jadi salah satu hukum khusus itu setelah ditinggal mati oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka haram bagi siapapun untuk menikah dengan mereka. Jadi kalau bekas istri seseorang itu kan boleh dinikah oleh siapapun, ya, kecuali oleh mahramnya nggak boleh, ya, kecuali oleh mahramnya. Tapi kalau yang bukan mahram itu boleh menikah dengan jandanya A, jandanya B, boleh. Tetapi kalau janda Rasulullah itu disebut ummul mukminin, ya, bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya adalah ummul mukminin, bentuk jamaknya adalah ummahatul mukminin, karena mereka adalah ibu bagi kaum muslimin. Maka sepeninggal Rasulullah, jika ada istri Rasulullah yang masih hidup, itu tidak boleh dinikahi oleh siapapun, walaupun oleh khalifah, walaupun oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tetapi dalam hal khalwah tetap tidak boleh, ya. Bukan berarti ketika istri Rasulullah itu disebut sebagai ummul mukminin, ibunya kaum muslimin, kemudian seseorang yang bukan mahramnya itu boleh khalwah dengan salah satu dari mereka, ya, tetap tidak boleh. Khalwah itu apa? Berdua-duaan di satu tempat yang tidak dihadiri oleh pihak
ketiga. Dalam masalah itu tidak boleh, meskipun disebut sebagai ummul mukminin. Nah, disebut ummul mukminin itu dalam hal apa? Dalam hal tidak boleh menikah dengan siapapun sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan penyebutan mereka sebagai ummahatul mukminin, ibu-ibu bagi kaum mukminin, adalah sebagai bentuk penghormatan, bentuk pengagungan kepada mereka. Hadirin rahimakumullah, pertemuan selanjutnya insyaallah akan kita bahas tentang paman-paman dan bibi-bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kita akan membahas tentang Isra dan Mi'raj. Setelah itu penutupan, ya, selesai. Ya, tinggal sedikit lagi, insyaallah kita akan mengkhatamkan kitab Aqidatul Awam. Saya harap matan kitab ini dihafal oleh kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.